Pada abad ke-7 Hijriah, dunia Islam menghadapi salah satu bencana paling menghancurkan dalam sejarahnya. Invasi Mongol yang mengguncang pusat-pusat peradaban, membakar kota-kota, dan mengubur kejayaan. Di tengah arus sejarah besar itu, ada nama yang terkadang terlupakan dalam sejarah. Namun kisahnya penuh pelajaran. Syarafuddin Abdullah bin Yusuf bin Al-Jauzi, seorang ulama Hanbali dari Baghdad. Syarafuddin lahir dari keluarga ilmuwan besar. Ia merupakan cucu dari Al-Jauzi, seorang ulama legendaris yang terkenal dengan karya-karyanya di bidang tafsir, sejarah, dan dakwah. Sejak muda, Syarafuddin tumbuh dalam lingkungan ilmu, adab, dan dakwah. Ia dikenal sebagai lelaki yang tekun membaca Al-Quran, mendalami fiqh dan usul fiqh, dan memiliki sifat amanah dalam tugas-tugas publik. Tak hanya mewarisi ilmu, ia juga dipercaya untuk menjalankan tanggung jawab besar. Ketika saudaranya, Jamaluddin Abdurrahman bin Al-Jauzi, diangkat sebagai pengajar utama di Madrasah Mustansiriyah, pusat pendidikan elit di Baghdad, Syarafuddin diangkat menjadi kepala Hizbah, jabatan penting yang mengawasi pasar, etika publik, dan penegakan moral masyarakat. Hizbah bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah perpanjangan tangan dari ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, Syarafuddin dikenal tegas namun adil. Ia menjaga agar timbangan di pasar tidak curang, melarang praktik riba, dan menertibkan tempat hiburan yang menyimpang dari syariat. Bagi banyak orang, ia bukan hanya pengawas, tapi juga teladan moral. Tahun-tahun itu, Baghdad masih menjadi simbol kemegahan. Tapi di sisi lain, awan kelabu sudah menggantung di langit kekhalifahan Abbasiyah. Dari timur, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, telah menaklukkan wilayah demi wilayah. Kota-kota besar seperti Bukhara, Samarkand, dan Nishapur telah diluluh lantakan. Kini sasaran berikutnya adalah jantung dunia Islam, Baghdad. Ketegangan meningkat. Masyarakat mulai resah, para ulama memperingatkan, tapi elit politik justru saling bersaing. Al-Musta'sim, sang khalifah, sama sekali tidak melakukan perencanaan militer dengan baik. Sementara itu, Hulagu Khan dengan rapi menyusun strategi, membentuk aliansi, dan menggerakkan pasukannya yang dikenal ganas dan tanpa ampun. Melihat ancaman itu, Al-Musta'sim akhirnya mengutus Syarafuddin dalam misi diplomatik yang penuh risiko. Berangkat ke Khurasan untuk menemui Hulagu. Tugasnya adalah mencari tahu maksud Hulagu, dan jika memungkinkan, meredam keinginan Hulagu untuk menyerang. Syarafuddin tiba di hadapan Hulagu dan menyaksikan sendiri gelagat kekuatan besar yang akan datang. Hulagu tidak menyembunyikan niatnya. Ia benar-benar bersiap untuk menghancurkan Baghdad. Ia menuntut kepatuhan penuh dari sang khalifah. Tidak ada ruang untuk kompromi. Kembali ke Baghdad, Syarafuddin menyampaikan kabar buruk tersebut kepada khalifah. Namun, sebagaimana yang sering terjadi dalam sejarah, suara kebenaran tidak selalu mendapat tempat. Pesan tersebut tidak diindahkan. Para penasihat khalifah berselisih paham. Ada yang yakin Hulagu hanya menggertak. Ada pula yang percaya bahwa Baghdad masih punya wibawa besar. Namun waktu tak menunggu lama, pasukan Mongol telah menyeberangi sungai, mendekati batas kota. Di sisi lain, kekhalifahan tidak melakukan persiapan militer yang berarti. Kota itu nyaris tak memiliki pertahanan. Saat situasi semakin genting, Hulagu menyampaikan tuntutan lain. Wilayah Khurastan harus diserahkan secara damai kepada Mongol. Untuk menjawab tuntutan itu, Khalifah kembali mengutus Syarafuddin. Kali ini dengan misi lebih rumit, membawa cincin kekhalifahan, simbol kekuasaan tertinggi, untuk menandai bahwa ia merupakan utusan sah. Syarafuddin diperintahkan membawa pesan resmi kepada masyarakat kota Khurastan bahwa kota tersebut akan diserahkan. Namun Syarafuddin bukan sekadar utusan biasa. Ia adalah ulama, muhasib, dan penjaga nurani umat. Di Khurastan, bukannya ia memberitahu masyarakat agar menyerahkan kota dengan tunduk,
Ia justru menasihati penduduk agar tidak menyerah tanpa perlawanan. Ia menceritakan kondisi Baghdad, memperingatkan akan tipu daya Mongol, dan membangkitkan semangat juang. Ia tahu risikonya, tapi ia lebih takut pada murka Allah daripada murka Hulagu. Ketika Syarafuddin kembali dari Khurastan, yang ia temukan bukan lagi Baghdad seperti sebelumnya. Kota itu telah jatuh. Peristiwa pembantaian itu terjadi pada bulan Syafar, tahun 656 Hijriah. Hulagu Khan melakukan invasi brutal yang di kemudian hari tercatat dalam sejarah kelam Islam. Perpustakaan-perpustakaan dibakar, termasuk Baitul Hikmah, yang merupakan pusat pengetahuan Islam kala itu. Sungai Tigris sampai berubah warna menjadi hitam karena tinta buku-buku yang dibuang ke dalamnya. Mayat-mayat berserakan dan darah mengalir di jalanan. Al-Mustasim sendiri dieksekusi secara keji, mengakhiri 500 tahun kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Dalam perjalanannya kemudian, Syarafuddin bertemu kembali dengan Hulagu di daerah Asadabad. Tapi kali ini, bukan sebagai utusan diplomatik, melainkan sebagai orang yang dianggap mengkhianati misi damai. Hulagu mengetahui bahwa Syarafuddin telah membujuk penduduk Khurastan untuk tidak menyerah. Dalam pandangan Mongol, ini adalah pengkhianatan. Di Asadabad, Hulagu memerintahkan eksekusi atas Syarafuddin. Di tempat itulah, ulama dari Baghdad itu gugur sebagai syuhada, bukan karena ia berkhianat, tapi karena ia tidak diam melihat umatnya tertindas. Ia lebih memilih mati dalam jalan kebenaran daripada hidup dalam keadaan tunduk kepada tirani. Syarafuddin tidak dikenal seluas nama-nama besar dalam sejarah Islam, tapi jejaknya hidup dalam catatan sejarah klasik. Para sejarawan seperti Az-Zahabi dan Ibnu Katsir menyebut namanya dengan penghormatan. Mereka mencatat ilmunya, keberaniannya, dan perannya dalam salah satu masa paling kelam dalam sejarah umat. Ia bukan jenderal, ia bukan khalifah, tapi ia adalah simbol keberanian seorang ulama yang tidak hanya mengajar dari mimbar, tapi juga tampil di medan krisis. Ia menunjukkan bahwa ulama sejati tidak bersembunyi saat umat dalam bahaya, tetapi hadir, berbicara, dan bertindak, meski harus dibayar dengan nyawa. Bagi kita hari ini, kisah Syarafuddin adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para penguasa, tetapi juga oleh mereka yang memilih berdiri di sisi yang benar, walaupun nyawa menjadi taruhan. Tak semua pahlawan dikenang oleh sejarah besar, tapi bagi yang tahu di mana letak kebenaran dan siapa yang berdiri di saat yang lain diam, nama Syarafuddin akan selalu hidup di hati orang-orang yang tahu makna keberanian.